Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rahman dengan NIM 057259297. Saya dari Universitas Terbuka UPBD di Batam dengan prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk memenuhi tugas satu algoritma dan pemrograman ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas saya itu tentang flowchart dan pseudocode input golongan dan gaji karyawan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal nomor 1, saya sudah menjawab di dalam Word dalam bentuk PDF. Dan untuk soal nomor 2, sebagaimana permintaan dari tutor, harus dijelaskan dalam bentuk video. Oke. Dengan soalnya, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode untuk kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada voucher dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Maka langsung saja buat algoritma dalam bentuk voucher dan pseudocode-nya. Yang pertama itu dalam bentuk flowchart. Saya sudah buatkan dengan draw equal. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, sebelum saya menjelaskan struktur dari flowchart ini, pertama saya akan menjelaskan tentang simbol apa saja yang harus kita ketahui sebelum membuat flowchart. Yang pertama ada itu star. Star yaitu simbol ini disebut dengan terminator, yaitu untuk memulai dan juga mengakhiri suatu proses flow dalam pembuatan flowchart. Yang kedua, simbol seperti jajar genjang ini untuk data, yaitu untuk memasukkan input golongan dan jam lembur. Untuk input golongan jam lembur. Karena di sini ada 2 inputan. Yang pertama inputan golongan, yang kedua inputan jam lembur. Untuk simbol seperti ini dipergunakan untuk menanyakan sesuatu, ya seperti decision. Ya, simbol ini disebut dengan decision. Setelah itu ada yang seperti persegi panjang, ya ini menandakan suatu proses. Simbol seperti ini menandakan suatu proses. Kenapa simbol-simbolnya harus seperti ini? Tidak. Kenapa tidak menggunakan persegi atau yang lain? Karena ini simbol-simbol ini memang sudah jadi ketetapan dalam pembuatan flowchart, tidak bisa dirubah. Oke, baiklah saya akan menjelaskan struktur cara membaca flowchart. Yang seperti yang kita ketahui, flowchart itu terdiri dari 3 bagian. Untuk soal tugas 1 ini, yang mana kita disuruh membuat flowchart input golongan dan jam lembur, berarti
Flowchart yang digunakan adalah flowchart seleksi, yaitu kecabangan, yang menentukan ya atau tidaknya suatu proses. Start dan seperti yang kita ketahui juga, dalam untuk membaca flowchart bisa harus dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Cara membaca flowchart: start, input golongan dan jam lembur, golongan A. Apakah golongan A sama dengan gaji pokok 5 juta? Jawabannya iya. Apakah golongan A sama dengan golongan B? Jawabannya tidak. Apakah golongan B sama dengan gaji pokok 6.500.000? Jawabannya iya. Apakah golongan B sama dengan gaji pokok 9.500.000? Jawabannya tidak. Gaji pokok sama dengan 5 juta, jam lembur sama dengan 0. Gaji pokok 6.500.000 untuk jam lembur sama dengan 0. Gaji pokok 9.500.000 untuk jam lembur sama dengan 0. Setelah melakukan inputan golongan, sekarang lanjut ke jam lembur. Jam lembur sama dengan 0. Apakah jam lembur sama dengan 0? Gaji lembur sama dengan 0? Iya. Jika jam lembur sama dengan 0, apakah jam lembur sama dengan 1? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jam lembur sama dengan 0, berarti gaji lembur sama dengan 0. Jam lembur sama dengan 1. Apakah jam lembur sama dengan 1? Gaji lemburnya 0,30 dikali gaji pokok. Jawabannya iya. Jam lembur sama dengan 1. Apakah jam lembur sama dengan 1? Jam lembur sama dengan 2? Berarti tidak. Apakah jam lembur sama dengan 2? Gaji lemburnya sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Jawabannya iya. Apakah jam lembur sama dengan 2? Jam lemburnya sama dengan 3? Berarti tidak. Jam lembur sama dengan 3, apakah gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji pokok? Berarti iya. Jam lembur sama dengan 3, apakah jam lembur sama dengan 4? Berarti tidak. Jam lembur sama dengan 4, apakah gaji lemburnya sama dengan 0,36 dikali gaji pokok? Berarti iya. Apakah jam lembur sama dengan 4? Gaji lemburnya sama dengan 0,38 dikali gaji pokok? Berarti tidak. Itulah terus. Gaji lembur sama dengan 0 dan gaji lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Gaji lembur sama dengan 0,36 dikali gaji pokok, dan gaji lembur sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. Maka hasilnya totalnya sama dengan gaji pokok dikali gaji lembur. Outputnya total penghasilan ditambah total inputan gaji staff itu N. Untuk prosedur code-nya saya sudah buatkan dalam VS Code. Seperti yang kita ketahui, flowchart dan prosedur code-nya harus sinkron, tidak boleh berbeda, harus sama.
Dari voucher yang saya buat ini, kalau sedekatnya perhitungan gaji karyawan dan jam lembur. Mulai masukin input golongan dan input jam lembur. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika tidak golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika tidak golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Jika tidak, masukkan golongan tidak valid, habis itu stop dan end. Untuk inputan jam lembur, jika tidak, masukkan golongan tidak valid, T, which to stop dan end. Untuk inputan jam lembur, jika jam lembur 1, maka gaji lembur 0,30 dikali gaji pokok. Jika tidak, jam lembur dengan 2, maka gaji lembur 0,32 dikali gaji pokok. Jika tidak, jam lembur 93, maka gaji lembur 0,34 dikali gaji pokok. Jika tidak, maka jam lembur 4, maka gaji lembur 0,36 dikali gaji pokok. Jika tidak, jam lembur lebih dari 5, maka gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Jika gaji lembur 0, maka N, dan total gaji ditambah gaji pokok ditambah gaji lembur, masukkan total penghasilan sama dengan total gaji. Jadi, total dari penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur, itulah itu total gaji dan N. Oke, terima kasih untuk semuanya kepada Bapak Tutor dan rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari tugas 1 dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan saya dan dalam penulisan voucher dan prosedur code-nya, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.